Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Di video kali ini teman-teman, aku mau bagikan tips bagaimana caranya membersihkan kamar supaya rapi, bersih dan juga wangi. Namun sebelum lanjut beres-beres kamar, di sini aku mau membereskan dulu taman mungil di depan rumah aku. Kebetulan ini tuh tanamannya udah pada kering. Jadwal hari ini lumayan harus sat-set ya teman-teman. Pagi ini harus udah selesai beresin rumah karena siangnya harus udah masak untuk buka bersama nanti. Ini merupakan tradisi keluarga suami kumpul di malam takbiran, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Biasanya sore hari itu kita buka bersama setelah melakukan puasa Arafah. Kemudian siangnya juga aku harus persiapan untuk kurban besok karena di kampungku ini ada 3 sapi yang akan dikurbankan. Semuanya nanti dari mulai pengurusan sampai pembagian hewan kurban itu dilakukan dan diurusnya itu di rumah aku. Karena besok rumah aku akan jadi titik kumpul, otomatis harus bersih ya teman-teman, dari mulai luar sampai dalamnya. Dan beginilah kondisi kamar aku sebelum dibereskan. Emang paling mudah banget berantakannya karena di sini tuh ada TV, jadi anak-anak ngumpulnya di sini kalau siang. Kadang males ya teman-teman kalau lihat berantakan. Nah, cara aku supaya enggak males beresin kamarnya, yang paling pertama tentu saja harus memiliki tekad yang sangat kuat sekali. Kita bayangin aja kalau misalkan kamar udah bersih, pasti itu lebih nyaman dan lebih enak. Dalam setiap melakukan bersih-bersih, biasain kita mulai dari bagian atas supaya tidak kerja 2 kali. Ini ambalan biasanya jadi tempat singgah debu. Kalau tidak di deep clean, debunya itu bakalan tebel. Ini aja baru 1 bulan udah seperti ini, apalagi kalau misalkan tidak dibersihkan selama bertahun-tahun. Mungkin debunya itu udah beberapa senti ya teman-teman. Di sini juga aku lap-lap figura foto, lalu beresin meja yang memang udah jadi persinggahan macam-macam barang. Tips selanjutnya supaya lebih cepat, kita sediain wadah sampah untuk barang-barang seperti kertas, kapas bekas, dan barang-barang lain yang udah memang gak kepake ya, supaya lebih cepat. Supaya kotoran terutama debu nggak tersebar kemana-mana, aku langsung vakum aja biar pas nginjek kaki kita tetap bersih. Dan ketika kita membersihkan sampah, memang seharusnya ada 2 kantong sampah di sini. Yang satu untuk sampah organik yang bisa didaur ulang gitu, dan satu lagi untuk sampah yang non organik seperti kertas, plastik dan sebagainya ya teman-teman, dipisahkan. Atau misalkan kalau ada bekas aqua atau bekas kertas yang masih bagus, kita pisahkan karena memang biasanya itu dicari sama orang, terutama para pemulung. Karena di kamar aku itu nggak ada tempat untuk nyimpen mukena, sajadah, sarung. Biasanya aku suka lipat, tapi kalau bekas make itu tuh suka ada keringetan, jadinya bau apek. Kebetulan kemarin tuh sisa ini ada tempat untuk nyimpen sendal ya teman-teman, yang ada di depan rumah aku. Ini udah aku cuci sampai bersih. Cuma kalengnya itu ada karat, jadinya aku sampul menggunakan sisa dari wallpaper.
Kalau seperti itu jadi berguna lagi deh, mukena dan sarung lebih rapi, kemudian tidak berbau juga kalau posisinya kita jemur seperti ini, dan juga nggak makan tempat. Untuk bagian kolong juga harus dibersihkan secara menyeluruh. Dan pertama aku itu keluarin kasurnya terlebih dahulu. Setelah itu bisa disapu atau misalkan dipakum seperti ini. Kasur aku ini memang jadul ya teman-teman. Suami membelinya itu sebelum nikah sama aku. Berarti udah sekitar 15 tahunan lebih. Tapi masih kokoh, masih awet karena bahannya itu dari kayu jati. Nah, kelebihan dari kasur dipan seperti ini, kolongnya itu bisa dijadiin gudang penyimpanan. Aku di bawahnya itu nyimpen kasur lantai, kemudian koper-koper yang jarang kepake. Aku juga nyimpen tikar dan juga mainan anak-anak yang memang udah lama nggak kepake. Langkah selanjutnya supaya kamar kita itu rapi, yaitu dengan merapikan tempat tidur supaya tertata. Nah, kalau udah terlihat rapi, area kamar kita itu bakalan terlihat lebih luas lagi ya teman-teman. Lebih leluasa gitu kita berada di dalamnya. Nah, untuk kasurnya aku menggunakan kasur spring bed. Jadi kalau misalkan kita mau merapihkan harus diangkat dulu. Dan ini tuh lumayan agak berat gitu ya teman-teman. Makanya kalau misalkan susah aku selip-selipin aja. Yang paling terpenting si spraynya itu bisa mengcover kemudian terlihat lebih rapi. Untuk kasur itu sendiri aku menggunakan beberapa lapis. Lapisan yang pertama aku menggunakan bed cover yang memang jarang digunakan. Yang selanjutnya aku lapisi lagi dengan spray. Setelah itu aku lapisi kembali dengan bed cover. Dengan seperti itu rasanya tidur di kasur itu lebih empuk dan lebih nyaman. Dan untuk pemilihan spray aku lebih suka yang polos, jadi kesannya itu lebih luas dan juga rapi. Untuk menghalangi kolongnya aku menggunakan spray yang rumbai gitu ya, biar kolongnya itu yang penuh barang-barang jadi tidak terlihat. Jadi kayak pakai gordeng. Oke teman-teman, tips yang selanjutnya atau langkah yang selanjutnya, kita pisah-pisahkan baju-baju yang memang kotor. Kita masukkan aja ke keranjang baju kotor. Dan untuk baju-baju yang masih bersih mau kita pergunakan lagi bisa digantung. Nah, untuk menggantung baju juga sebaiknya kita pilih tempat yang benar-benar mojok ya teman-teman, jangan sampai terlihat. Biasanya aku menggantung baju-baju yang akan digunakan lagi itu di belakang pintu. Dan bisa teman-teman lihat sendiri kalau misalkan kasur udah dibersihkan itu tuh rapi, bersih, kemudian bikin kamar kita itu jadi lega. Setelah semuanya bagian atas itu udah beres, kita tinggal rapi-rapihkan. Kemudian kita vakum lagi debu-debu yang ada di lantainya. Nah, kalau misalkan masih ada barang-barang yang tersisa di lantai atau di meja, sebaiknya kita ambil kemudian kita simpan dalam kotak penyimpanan. Kalau tidak punya kotak penyimpanan, bisa menggunakan laci.
Kalau misalkan kita rajin membersihkan kamar, disapu setiap hari, kemudian dipel setiap hari, kamar itu bakalan bebas dari yang namanya bau. Apalagi kalau kita rutin deep clean, dibersihkan secara menyeluruh, minimalnya itu 1 bulan 1 kali atau 2 minggu 1 kali. Pokoknya dijamin deh kamarnya itu bakal selalu nyaman. Kalau misalkan kamarnya setelah dibersihkan tapi masih ada baunya, teman-teman bisa menyimpan soda kue dibungkus dengan kain yang ada pori-porinya gitu. Dibungkus kemudian disimpan di tempat yang bau. Nanti juga itu soda kue bakalan menyerap bau. Kalaupun tidak punya soda kue, kita bisa menggunakan bubuk kopi. Bubuk kopinya itu yang asli, yang gak ada gulanya. Kita bungkus sama seperti soda kue tadi, kemudian simpan di tempat yang bau. Atau kalau misalkan teman-teman mau membuat juga mudah, kita bisa bikin pengharum kamar itu dari pelembut pakaian, bisa merek Molto atau Downy atau Softener, itu bisa digunakan. Kemudian kita tinggal tambahkan beberapa tetes cuka. Nah, itu pun sudah menjadi pengharum ruangan yang memang gampang untuk kita bikin. Nah, seperti inilah teman-teman kondisi kamar setelah dibersihkan. Terlihat luas, terlihat lega, pokoknya lebih nyaman untuk dilihat. Dan pastinya kita akan nyaman berada di dalamnya. Nah, jangan lupa juga kita buka tirainya supaya udara yang kotor yang ada di dalam kamar itu keluar, diganti dengan udara yang bersih masuk ke dalam. Selain itu juga sinar matahari bisa masuk ke dalam kamar kita ya. Sinar matahari biasanya bikin kita lebih semangat lagi. Alhamdulillah keadaan rumah sudah rapi bersih dari mulai depan sampai dapur. Ini tinggal persiapan untuk besok hari. Karena memang kalau dimasukin ke dalam kulkas itu nggak muat, ini terlalu banyak, jadi aku taruh aja di kolong meja. Dan setelah ini aku lihat-lihat sapi yang ada di depan, ternyata udah datang ya teman-teman. Pulang? Alhamdulillah ketiga sapinya udah datang dan ternyata begini ya teman-teman cara turunnya itu dari mobil truk. Awas ngajol jar. Oh. Ditukut. Gimana? Guys, ini lihat guys para penonton dah guys nih. Halo. Kubra, ketubuk sapi. Tuh ibu tuh yang itu mah yang aku tuh yang itu mah itu. Ini kerjaan aku selanjutnya ya teman-teman. Di sini aku gunting-gunting nama-nama yang berkurban, kemudian aku masukkan ke dalam kertas supaya tidak tertukar. Dan ini semua untuk nama-nama yang berkurban sapi ya teman-teman. 3 sapi itu berarti jumlah yang kurbannya 21 orang.
Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan, karena tahun kemarin cuma ada 2 sapi, sekarang ada 3 sapi. Kalau dombanya biasanya pada nyusul. Dan katanya untuk lebaran tahun ini dombanya itu ada 7 ekor ya teman-teman. Alhamdulillah pekerjaan aku udah hampir selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.